Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Azhari dari Prodi PGSD semester 1 dengan NIM 2486206059. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek agama Islam yang pertama, konsep agama dan manusia dalam Islam. Dalam Islam, perspektif teologis manusia memiliki kedudukan istimewa sebagai khalifah. Dalam Islam, perspektif teologis manusia memiliki kedudukan istimewa sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab moral untuk menaati aturan Allah. Filosofinya manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan melalui kebijaksanaan dan kebajikan. Sosiologisnya manusia memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga persaudaraan, keadilan, dan saling tolong-menolong dalam masyarakat. Namun, tantangan kontemporer seperti sekularisme, globalisasi, materialisme, dan individualisme dapat mengancam nilai-nilai Islam. Solusinya adalah melalui pendidikan agama yang kuat, penguatan ukhuwah, keseimbangan dunia dan akhirat, serta dakwah yang adaptif. Yang kedua, memahami sumber hukum Islam. Quran adalah kitab suci umat Islam yang memberi panduan hukum dan ibadah, contohnya sholat dan zakat. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan Al-Quran seperti niat dalam ibadah. Ijma adalah kesepakatan ulama setelah Nabi seperti kewajiban sholat 5 waktu. Qiyas adalah analogi hukum, misalnya narkoba dihukum haram seperti khamar. Sumber-sumber sekuler yaitu adalah fatwa. Kewajiban hukum ulama, ijtihad adalah pemikiran ulama untuk hukum baru. Masalah mursalah adalah pertimbangan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah refleksi dunia, keimanan, dan ketakwaan. Hari itu seperti biasanya saya beraktivitas di kampus dengan mengikuti perkuliahan dan kegiatan lainnya. Biasanya saya selalu meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat zuhur di masjid kampus. Namun hari itu saya tidak melaksanakan sholat zuhur karena terlambat masuk kelas dan dosen sudah masuk. Awalnya saya merasa gelisah dan menyesal. Kemudian saya menyadari bahwa alasan saya sebenarnya bisa diatasi jika saya lebih disiplin mengatur waktu. Setelah saya merenung, saya menyadari beberapa hal, yaitu sholat adalah kewajiban utama yang tidak boleh ditinggalkan meskipun sedang sibuk, dan kesibukan kampus bukanlah alasan yang cukup untuk meninggalkan sholat. Ada ayat mengingatkan saya dalam surat Al-Ankabut itu, dan dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji. Yang keempat, ada refleksi jurnal pribadi tentang akhlak dan etika. Suatu ketika saya mengikuti ujian tengah semester yang sangat menentu. Saat ujian berlangsung, saya melihat beberapa teman sekelas saya sering mencontek. Di satu sisinya merasa tertekan karena nilai saya mungkin lebih rendah dibanding mereka. Namun, saya ingat prinsip saya yang selalu pegang, yaitu kejujuran. Saya memilih untuk tetap fokus pada apa yang saya pelajari dan menjawab soal dengan kemampuan saya sendiri. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, saya merasa bangga karena saya tidak mengorbankan integrasi saya untuk mendapatkan nilai. Dan integrasi itu penting dengan mengajak semua mahasiswa untuk selalu bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima ada poster ilustrasi dan perkembangan teks dalam Islam. Berikut adalah penjelasan terkait poster yang menggambarkan kontribusi peradaban Islam dalam perkembangan teks. Yang pertama, Al-Khawarizmi. Dikenal sebagai pelapor aljabar, beliau berkontribusi besar dalam perkembangan matematika, termasuk pengenalan algoritma yang masih digunakan hingga sekarang. Algoritma adalah konsep matematis yang fundamental dalam pemrograman dan analisis data modern. Yang kedua, Ibnu Sina atau Avicenna, seorang dokter dan filosofi yang memiliki Al-Qur'an fi al-Tib, sebuah karya penting dalam bidang kedokteran, menjadi referensi di seluruh dunia selama berabad-abad. Yang ketiga, Al-Biruni, seorang ilmuwan yang terkenal dalam astronomi dan geografi yang melakukan pengukuran yang akurat tentang bumi dan langit. Astrolab adalah alat yang digunakan untuk menentukan posisi bintang dan planet penting dalam navigasi dan astronomi.